yang di bawahnya Ustaz ya? Ya, alam nasroh laka sodrok. Nah, di awal nasroh laka sodrok. Ya, di awal ayat ada huruf hamzah alal alif. Yes. Nah, gitu. Jadi Oke. titiknya itu mengandung huruf hijaiyah. Masya Allah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz pesan kopi dulu ya. Iya, Saya lagi belajar ini. Iya, nggak apa-apa. Al-Quran Braille ini Belajar dulu Ustaz. yang benar, belajar yang tekun ya. Masya Allah. Ini butuh ketekunan emang Ustaz dan ketelitian itu. ya. Diraba-raba. Iya, di 3D. Apa tuh 3D? Iya. Nah, Diraba, turun dia nanti diterawang. ke sebelah kanan sini bacanya Ustaz Ya, jadi dari kiri ke kanan, nanti habis satu baris, ke bawah lagi, dari kiri ke kanan lagi, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Siap. Latihan, belajar membaca Al-Quran Al-Quran Braille. Braille ini. Ustaz, asik banget ngomong apa Fauzi. Ngomongin apa sih? Biasa. Ngomongin kopi. Oh, biasa. Masya Allah. Sambil diraba-raba katanya gitu kata. Ngobrol perihal iman maksudnya. Ngobrol perihal iman. Ustaz gabung dong, siap. Fauzi. Oke, Kalau Ustaz Rafiq, Salaman dulu, Bang Rafiq ya. Ustaz. Pile, nama iya, saya. Ustaz. Sehat, Ustaz. Nama siapa? Rafiq. Oh, penyanyi itu. Bukan, Ustaz. Yang pengalaman pertama, apa pandangan Oke. pertama? Pandangan Oke. pertama. Ustaz. Nah, geser sini dong Ustaz, Oke, biar iya. kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. alhamdulillah. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian ia bersabar, niscaya aku mengganti keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Penggalan hadis tersebut menjadi penguat hati Ustadz Rafiq Akbar. Kehilangan kemampuan melihat pada usia 12 tahun tak membuat dirinya berputus asa. Baginya, meski tiada dua mata, tak lantas hilang cahaya. Dengan support dari keluarga, ia tetap berusaha tabah menerima suratan takdirnya. Manusia diciptakan tak lain hanya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Keterbatasan tak menghalangi Ustadz Rafiq dalam meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah. Bagaimana kisah perjuangan Ustadz Rafiq dalam mencari ridhonya? Seperti apa usaha yang ia lakukan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran meski matanya tak lagi berguna? Nah, saksikan kisah inspiratifnya dalam Ngobrol Perihal Iman. Masya Allah, itu tadi lagi belajar sama Ustadz Rafiq. Oh, Ustadz belajar Hillel. pakai Quran Braille. Apa Iya. namanya? Quran Braille. Quran Braille. Braille. Ustadz Rafiq ini tunanetra Ustadz. Iya. Tapi menjadi pengajar juga murid-murid sekolah dasar Luar kelas 4, biasa. 5, 6. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu, Ustadz, ini tunanetra menjadi tunanetra sejak usia berapa dan penyebabnya apa, Ustadz Rafiq? Ya, saya alhamdulillah menjadi tunanetra sejak usia 12 tahun. Jadi 12 tahun. baru mau lulus SD, Allah ambil penglihatan saya di usia 12 tahun, cabut kedua waktu itu, kelas 6. Gitu. Kan ada penyebabnya barangkali Bang Rizky ya. Iya, betul. Iya. Saya waktu itu, kalau diagnosa dokter, namanya ablasi retina, Ustadz, Mas Rizky. Apa tuh maksudnya? Jadi ablasi retina itu ada syaraf retina yang lepas dari retinanya. Jadi retinanya tidak bisa menangkap cahaya dengan maksimal. Oh, locot. Locot, iya. Oke. Terus ceritanya setelah mengalami itu apa pengalaman, apa peristiwa yang terjadi setelah Ustadz dinyatakan tidak bisa melihat? Tidak melihat. Ya, saat itu fase-fase terberat saya ketika saya lulus SD. Tapi luar biasa, saat itu guru saya, wali kelas saya, berinisiatif mencari cara agar saya bisa tetap ikut Eptanas satu namanya. Oh iya, zaman itu. Ujian Itu akhir, Ustadz, ya? ya, Epta. sekarang UN ya. dulu itu. Evaluasi belajar tahap akhir. Betul. Nah, itu dengan cara adik kelas saya membantu saya membacakan soal-soal Eptanasnya. Jadi saya menjawab dengan lisan, jawaban saya dituliskan oleh adik kelas saya. Alhamdulillah saya lulus. Tapi setelah lulus itu saya ngeblank. Saya mau sekolah di mana karena saya pesimis, Ustadz, merasa nggak tahu nih mau sekolah di mana lagi gitu. Tapi ternyata saya konsultasi dengan Yayasan Tunanetra di daerah Lebak Bulus, saya konseling di sana. Saya dibilang begini,
kamu ini kan yang tidak bisa berfungsi matanya, Iya. tapi otak kamu tetap normal seperti biasa. Alhamdulillah, Bang Rafiq nih udah Alhamdulillah. kedatangan kopinya nih. Rafiq Bang sudah Oji ada udah buat kopi kopinya. nih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini udah saya hias-hias nih kopinya Oh, nih. udah Aduh, dihias. luar biasa. Tapi sih nggak bisa ngeliat hiasannya. Ntar saya ceritain aja. Oh iya bener, Atau diraba. Diraba cakak-cakak. Dipompokin. Silakan. Itu tadi ceritanya Ustadz Iya. Rafiq ya. Bagaimana murid-muridnya melihat Ustadz gurunya nih seorang, maaf, tunanetra. Maaf nih. Iya. Ya alhamdulillah semenjak saya ditugaskan mengajar di SD Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor, awalnya saya juga agak-agak khawatir Anak-anak ya, Karena Ustadz anak-anak Rafiq ya. Betul. seperti apa nih cara berpikir anak-anak kan ketika ada gurunya yang tunanetra gitu. Betul. Ternyata setelah praktek, karena kan waktu pertama kali saya bergabung di sekolah kan masih pandemi ya, jadi masih daring. Tapi setelah tatap muka pertama kali luar biasa, ternyata anak-anak SD usia dari usia 7 tahun, 7 8 tahun, 8 tahun ke atas sampai 12 tahun, itu semua ketika sudah terbiasa melihat seorang tunanetra, mereka akan menerima itu seperti adanya keberagaman saja gitu dari kalangan, dari sesama manusia gitu. Apalagi tunanetra yang mereka lihat, mungkin selama ini mereka lihatnya tunanetra bekerja sebagai ada yang mengemis di luar ya, ada yang mengamen. Gitu. Ternyata di sekolah saya ada loh yang bisa jadi guru. Nah ini jadi satu inspirasi lagi gitu, memotivasi anak-anak. Jadi kebanggaan. Betul buat beliau. Ustadz. Jadi mereka juga punya motivator pribadi di sekolah mereka agar mereka lebih semangat bersekolah. Gitu. Saya sering bilang sama anak-anak saya, murid-murid saya, Bapak saja yang punya keterbatasan mampu menjadi guru. Kalian mustahil tidak bisa jadi guru atau bahkan lebih dari Bapak. Harus Saya selalu lebih. bilang gitu. Alhamdulillah jadi bisa memotivasi, dan itu yang memang saya inginkan sih. Gitu. Masya Allah. Ustadz Ile, zaman Nabi dulu ada sosok yang seperti ini nggak seperti Ustadz? Ada. Tapi kita tahan Oh, dulu ya. Nanti iya. kita bahas. Kita bahas. ngopi Kita dulu. Ngobrol perihal iman. Ya. Saya bawa ini deh Ya. nih Bang. Ini nih gelasnya. Maaf. Ayo Bang Rafiq. Bismillah. Bismillah. Nah, pelan-pelan. Masih ada barahnya.